guys, welcome back with me. Nih, series Stranger Things season 4 Vol 1 ini bakal tayang bentar lagi, yaitu 27 Mei 2022. Makanya kali ini aku mau ngasih tau ke kalian recap Stranger Things dari season 1 sampai season 3, cuman yang penting-penting aja. Di season 1 ini cerita Stranger Things cukup simpel. Pokoknya di suatu kota kecil di Hawkins, itu pokoknya ada gerombolan satu geng bocil-bocil, yaitu ada Mike, Will, Lucas, sama Dustin. Mereka tuh suka main bareng gitu. Tapi suatu saat pas mereka lagi main, terus si Will tuh pulang ke rumahnya. Ternyata pas dia mau on the way pulang, dia ketemu sama monster gitu. Jadinya ibunya dan kakaknya, yaitu Joyce dan Jonathan, melaporkan bahwa Will ini tuh hilang gitu loh. Dia melaporkan atas kehilangan anaknya kepada polisi. Dan teman-temannya juga ikut nyari sama hilangnya Will ini kemana nih. Tapi pas ternyata teman-temannya nyari, ternyata si teman-temannya ini ketemu sama cewek gundul gitu. Ternyata itu adalah Eleven. Jadi Eleven itu tuh anak yang kabur dari Lab Hawkins, karena ternyata si Eleven ini tuh dijadikan bahan penelitian oleh Lab Hawkins karena ternyata dia tuh punya kekuatan super. Season 1 ini gak cuma Will yang hilang, tapi Barb, yaitu sahabatnya Nancy, juga tiba-tiba aja ngilang waktu dia lagi nungguin Nancy di kolam renang. Ini juga si Winona Ryder keren banget aktingnya, aku suka banget karena di sini dia tuh kayak depresi gitu. Di season 1 dia depresi karena anaknya hilang, dan dia sempat melihat lampu yang nyala mati kayak seakan-akan tuh Will ngasih isyarat ke dia, dan akhirnya dia ngebuat banyak lampu di rumahnya. Dia pakai lampu yang biasa digunakan untuk Natal, jadi dia pakai lampu itu dan berharap dengan lampu itu dia bisa berkomunikasi dengan anaknya, dan ternyata benar dia bisa berkomunikasi sama Will pakai itu. Cuman pihak kepolisian, yaitu Hopper, dia tuh lebih curiga sama suatu bangunan yang harusnya tuh bangunan pembangkit listrik, tapi pas dicek ternyata tuh justru Lab Hawkins, dimana lab itu tuh yang meneliti anak-anak super gitu. Dan akhirnya setelah diusut, dia ketemu sama Dr. Brenner, dimana si Dr. Brenner tuh punya masa lalu kalau dia tuh dulu pernah menculik anak-anak. Cuman si Hopper itu akhirnya ke distract karena ternyata ada anak yang jatuh dari tambang dan mati, dan ternyata itu Will. Cuman karena si Hopper ini masih ngerasa janggal, dan pas dicek lagi ternyata mayatnya Will tuh cuman boneka doang. Karena si Hopper nih ngerasa kayak di prank karena si Will tuh ternyata cuman boneka doang, makanya si Hopper ini tuh kembali lagi ke lab. Dia mau nyari Will, cuman ternyata di sana juga nih Will nggak ada gitu loh. Jadinya dia malah ketemu sama gambarnya Eleven, dan dia mengusut lagi dan ketemu ibunya Eleven malahan. Dan di sana ibunya Eleven punya keterbelakangan mental, jadi nggak bisa diajak komunikasi. Cuma di sana juga ada adiknya dari mamanya Eleven. Jadi di sana dia menjelaskan bahwa ternyata mamanya Eleven ini dulu tuh pernah ikut percobaan CIA gitu, dimana dia diberikan LSD untuk mendapatkan kekuatan psikis. Cuman ternyata nggak berhasil, jadi gagal. Cuman waktu itu dia lagi dalam keadaan hamil, cuman sayangnya dia keguguran, dan menurut dia memiliki anak psikis gitu, dan anak psikisnya tuh diculik sama Dr. Brenner yang bernama Eleven. Karena yang hilang gak cuma Will, tapi juga Barb, yaitu sahabatnya Nancy. Makanya di sini Jonathan sama Nancy tuh sering barengan buat nyari mereka, dan mereka itu sadar bahwa ternyata di foto TKP terakhirnya Barb tuh ternyata ada gambar monster. Jadinya mereka berdua ini, si Jonathan sama Nancy ini tuh udah siap-siap peralatan semuanya untuk berburu si monster itu, sampai akhirnya mereka ketemu di terowongan yang arahnya ke atas yang sering disebut dengan The Upside Down. Dan di sana ternyata benar mereka ketemu sama monster yang sering disebut sama Demogorgon. Kenapa sih tahu-tahu bisa ada dunia The Upside Down? Jadi ceritanya si Eleven dulu itu waktu masih di Lab Hawkins itu tuh dimanfaatkan sama orang-orang lab, dimana dia tuh menggunakan kekuatan psikisnya untuk memata-matai Rusia. Cuman pas dia lagi memata-matai Rusia, dia ketemu sama monster. Nah pas di situ dia akhirnya membuka portal di Upside Down. Dan waktu dia memata-matai Rusia itu, dia tuh menggunakan cara maksudnya biar psikisnya tuh kerja, dia menggunakan ditenggelamin di dalam air gitu loh. Jadinya karena dia pernah ditenggelamin di dalam air, si Eleven ini mencoba menawarkan ke orang-orang kalau gimana kalau aku melihat keberadaannya Will di The Upside Down dengan cara yang sama. Ternyata benar, jadi si Eleven ini ngelihat kalau ternyata si Will ini emang terjebak di dunia The Upside Down. Makanya mereka semua di sana membagi tugas, di mana si Nancy sama Jonathan ini pergi ke rumah. Mereka melukai diri mereka karena mereka tahu nih monsternya ini akan kepancing sama darah. Cuman waktu itu Steve juga datang, jadi akhirnya waktu monsternya emang udah datang kepancing gara-gara darah, mereka membantai monster itu, dan
si Steve membakar monster itu. Dan di sisi lain si Hopper sama si Joyce itu pergi ke lab Hawkins kembali. Mereka bilang pokoknya aku nggak akan kasih tahu akan lab ini, tapi please banget kita pingin ke portal upside down cuman buat ngambil anak aku please gitu. Jadi akhirnya mereka menuju portal itu dan ternyata emang benar ketemu sama Will di sana. Dan untungnya Will masih hidup dan mereka mencoba mengambil Will. Cuma sayangnya pas mereka ketemu sama Barb itu udah meninggal di dunia upside down. Sedangkan si bocil-bocil itu cuma nunggu aja di sekolahan, cuma tiba-tiba aja datang orang-orang lab yang mau nangkap Eleven. Makanya di sana terjadi ya kejar-kejaran, dimana si Eleven ini tapi tentunya menggunakan kekuatannya. Tapi gara-gara kekuatannya ini tuh dia membunuh banyak orang, jadinya banyak berceceran darah. Jadinya ini memancing monster lagi dan akhirnya bener monsternya ini datang lagi ke sekolahan. Dan di sini monsternya ini menyerang semuanya, termasuk Papa alias si Dr. Banner sampai meninggal. Di sini nyawanya si bocil-bocil yang utama itu tuh udah kayak mau di ujung tanduk. Cuma karena ada Eleven, jadinya Eleven bisa melawan. Cuman ternyata malahan si Eleven dan monsternya itu hilang gitu aja. Dan di ending season 1 ini jadi si Will ini udah kembali dengan selamat di rumah. Cuma suatu saat pas dia lagi cuci tangan di wastafel, tiba-tiba tuh suasana kembali lagi kayak di upside down. Terus habis itu dia batuk, bukannya ngeluarin dahak tapi malah ngeluarin baby Demogorgon gitu loh. Tapi si Will ini dia kayak ya udah gitu santai aja, dia ngabain semuanya aja kayak seolah-olah tuh ini paling trauma aja gitu. Di season 2 sebenarnya ini tuh intinya maksudnya awal kemunculannya si monster ini tuh gara-gara si Dustin itu nemuin kayak baby Demogorgon gitu di tong sampahnya dia, terus dia pelihara, terus dia pamerin ke teman-temannya, dan dia nama ini tuh The Arcanian atau si anak panah gitu. Dan ini merupakan kayak hal yang baru gitu. Cuman ternyata si baby Demogorgon ini tuh kok perkembangannya tuh pesat banget gitu loh, sampai akhirnya tuh kayaknya nih si Mike ini tuh curiga kalau misalkan itu bisa membahayakan, dan Mike ini bahkan hampir membunuh si baby Demogorgon. Ya at least ditangkap dulu lah ya. Cuman si Dustin itu gak setuju, jadi dia diem-diem memelihara si baby Demogorgon itu. Di sisi lain, jadi si Will ini dari ending season 1 tuh aja dia udah suka kayak kilas balik di upside down, dan di season 2 ini juga terulang lagi sampai suatu saat dia tuh pas di sekolahan kilas balik lagi ketemu sama Mind Flyer, dan cuma dia mikirnya ini cuma ilusi, jadi dia memberanikan diri dan melawannya gitu loh, memberanikan diri. Tapi ternyata si Mind Flyer ini malah masuk ke dalam tubuhnya. Gara-gara ini si Will ini tuh suhu tubuhnya jadi dingin, dan ternyata dia baru sadar kalau ternyata si Mind Flyer yang ada di tubuhnya ini tuh takut akan panas. Jadi si Will ini emang dari kecil tuh suka ngegambar, dan kali ini dia mau ngegambar lagi dengan ada tubuh Mind Flyer di dalamnya, karena dia pikir siapa tahu bisa ngebantu atau ngasih petunjuk gitu kan. Dan ternyata bener pas dia ngegambar, gambarnya tuh saling terhubung, dimana dia tuh ngegambar tanaman rambat, dan pas Hopper lihat gambarannya dia tuh kepikiran sama tanaman labu. Dan benar pas dia datang ke ladang labu, pas digali ternyata ada terowongan upside down, dan di sana tuh dia malah terjebak karena dia terlilit sama ular-ular yang ada di sana. Dan di season 2 ini ada new cast, yaitu Sam, dimana itu dia tuh pacarnya Joyce. Dan pas dia lihat gambarnya Will lagi, ternyata ada gambar kayak orang dililit gitu. Jadi dia ke lokasinya, dan ternyata bener ada Hopper dililit di sana. Dan akhirnya ya udah Hopper diselamatin, akhirnya manggil orang-orang lab juga, dan akhirnya terowongannya itu dibakar. Cuma pas dibakar ternyata tubuh Will tuh ikut kepanasan. Dan di season 2 ini ternyata si Eleven ini tuh dirawat sama Hopper. Kenapa bisa? Jadi di ending season 1 kemarin dia kan ngelawan monster dan hilang tuh, monsternya hilang, dia hilang. Ternyata pas dia ngelawan monster itu dia hilang dan terlempar ke dunia upside down. Cuman dia cuman bentaran doang di sana sekitar 5 menit. Terus habis itu dia nemuin portal dan dia keluar ke portal itu ngerangkak. Cuman dia sayangnya gak bisa balik lagi ke Mike, karena pas dia mau balik ke Mike dia ketemu FBI. Jadinya dia luntang-luntung hidup sementara di hutan sampai akhirnya dia ketemu Hopper dan tinggal sama Hopper. Di season 2 ini tiba-tiba aja si Eleven ini nemuin file-file ibunya, dan akhirnya gara-gara dia nemuin file ibunya makanya dia tuh pingin cari tahu ibunya, sampai akhirnya dia ketemu rumah ibunya yaitu Raymond namanya. Dan di sana
kondisi ibunya nggak memungkinkan untuk diajak bicara, makanya dia pakai kekuatan psikisnya. Dan ternyata benar, Eleven itu bukan anak psikisnya, tapi Eleven itu emang beneran anaknya dari Raymond gitu loh. Jadi ternyata si Raymond ini tuh nggak keguguran, cuman si Dr. Banner aja yang jahat. Jadi dia ngumumin ke orang-orang kalau si Raymond itu keguguran, dan si Dr. Banner itu ngambil Eleven karena dia mau meneliti Eleven ini kan. Cuman akhirnya si Raymond ini, ibunya Eleven ini, dia marah, makanya dia kembali lagi ke Lab Hawkins. Dia marah-marah, dia mau ngambil anaknya. Cuman ketahuan sama Dr. Banner, sampai akhirnya si Raymond ini tuh dikasih sengatan listrik. Dan akhirnya ya gara-gara sengatan listrik itu sampai sekarang dia jadi gila. Balik lagi ke masalah yang awal banget, yaitu peliharanya Dustin yang makin lama makin besar, sampai makan kucing ibunya Dustin. Terus habis itu akhirnya yaudahlah Dustin nyoba ngurung dia di bawah tanah, dan Dustin minta bantuan Steven. Pokoknya ini gimana nih hewan peliharaan ini, sampai akhirnya Steven sama Dustin tuh mancing hewan peliharaannya pakai daging. Dan akhirnya bener kepancing, cuman yang datang gak cuma satu, ternyata banyak gitu loh. Tapi suatu saat pas nyawa mereka hampir terancam, tapi ternyata hewan-hewan, maksudnya monster-monster itu kok pergi tahu-tahu, padahal gak diapa-apain gitu loh. Ternyata si Will itu ngasih tahu ke orang lab bahwa oh ternyata di lokasi ini nih, di suatu titik tertentu itu adalah otaknya Mind Flayer, dimana kalau misalkan itu dihancurkan maka semua akan kembali normal. Tapi ternyata itu adalah pas orang-orang lab kesana, ternyata tempat itu tuh malah didatengin sama monster-monster yang tadi kepancing sama daging gitu loh. Jadi ternyata intinya si Mind Flayer itu bisa mengendalikan Will, jadi pergerakannya Will di sini tuh kurang bebas gitu loh. Di season 2 ini juga dibumbuin sama sisternya si Eleven yang punya kekuatan juga. Jadi pokoknya karena si Eleven ini tuh sempat pakai kekuatan psikisnya, terus kayak ngelihat sisternya, jadinya dia pengen tahu sisternya. Jadi kalau misalkan Eleven nomor 11, sisternya ini nomor 8. Dan pas dia ketemu, ternyata sisternya ini kayak komplotan anak geng punk gitu di masanya, dimana mereka ini membunuh orang yang mereka anggap udah jahat sama mereka gitu loh. Dan sebenarnya si Eleven ini tuh gak tahu menahu soal bunuh-bunuhan, cuman karena si geng punknya itu udah berhasil ngelacak orang yang dulu di Lab Hawkins yang ngasih sengatan listrik ke ibunya, makanya Eleven ikut mereka gitu. Tapi setelah itu Eleven balik lagi untuk menemui Mike. Di sana ada orang baru yaitu Mad Max. Ada Max yang Eleven sempat sebel gitu karena cemburu gitu. Kalau tadi aku sempat bilang di season 2 ini ada new cast yaitu Bob, dimana dia tuh pacarnya Joyce. Cuman ternyata di season 2 ini juga dia langsung mati karena ternyata dia diserang sama monster itu. Karena Eleven kembali lagi, jadi di sini tuh dia menawarkan untuk menutup portal Upside Down. Makanya mereka semua di sini mulai menyusun strategi di mana si Nancy sama si Joyce itu menggunakan AC panas yang dikasih ke tubuhnya Will supaya Mind Flayer itu keluar dan berhasil. Kemudian si bocil-bocil sama Steven ini coba untuk membakar terowongan Upside Down, dan terus si Hopper sama Eleven ini coba untuk nutup portal. Jadi udah ketutup, jadi sebenarnya clear. Sebenarnya ending di season 2 ini udah kembali normal sih sebenarnya. Last season 3, jadi sebenarnya di season 2 kemarin tuh udah kayak ayem-ayem aja gitu. Cuman ini kenapa yang season 3 ini apa? Ternyata Bianca Roque adalah Rusia. Jadi si Rusia ini tuh ingin menyusup Hawkins, makanya dia tuh diam-diam melakukan eksperimen gila, yaitu mencoba membuka portal Upside Down kembali. Di season 3 ini akhirnya si bocil-bocil udah tumbuh dewasa, udah jadi remaja, mereka dan punya masalah masing-masing, dimana si Mike sama Eleven, Lucas sama Max, terus Dustin sama Susie. Cuman ini kayak masih meragukan gitu awalnya, dan Will masih sendiri sih. Dan karena si Dustin sama Susie tuh LDR, jadi ceritanya awalnya tuh si Dustin tuh ketemu Susie tuh di camp, dan mereka katanya saling suka gitu lah. Cuman mereka nggak bisa komunikasi karena Dustin ada di Hawkins. Makanya si Dustin ini coba membuat menara radio sendiri biar bisa komunikasi sama Susie. Kalau yang bocil-bocil aja udah pada remaja, jadi yang kemarin remaja-remaja udah dewasa, sekarang udah pada lulus, udah pada kerja. Jadi Steven ini kerja jadi salah satu pelayan toko es krim di suatu mall. Terus Nancy sama Jonathan, mereka tuh magang di salah satu kantor barengan, dimana si Nancy ini harusnya jadi reporter, cuman dia kayak agak dikucilin sama senior-senior cowoknya.
sedangkan Jonathan lebih di bidang fotografi gitu. Dan dari season 2 kemarin sebenarnya udah ada Billy, dimana dia tuh kakaknya Max. Di season 2 dia nggak terlalu tersorot, cuma kayak garang aja gitu di season 2, kayak kakak yang galak gitu kan. Cuman di season ini lumayan banyak tersorot. Si Billy ini tuh dia jadi penjaga kolam renang gitu sekarang, dan dia naksir sama ibunya Mike gitu loh malahan. Dan suatu saat dia pengen kayak kencan gitu. Sebenarnya ibunya Mike dia nggak jadi datang, nggak jadi on the way, cuman si Billy ini tetap on the way. Cuman pas dia di perjalanan mobilnya mogok, dan mogok di salah satu tempat yang di sekitar itu ada pabrik kosong. Dan saat itu juga ternyata si Billy itu malah kayak ketarik gitu, dan di sana ternyata dia ya kemasukan monster dari Upside Down. Di season 3 ini si Joyce ini juga menemuin kejanggalan di mana ini kenapa magnet nggak bisa nempel, sampai akhirnya Joyce ini tuh coba nyari tahu ke guru IPA-nya anak-anak yaitu Mr. Clark. Ternyata penjelasannya Mr. Clark, kalau misalkan magnet itu nggak berfungsi berarti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang bisa narik kekuatan si magnet itu. Nah, Joyce ini mikirnya apa jangan-jangan ada eksperimen lagi nih di lab Hawkins. Cuman akhirnya si Joyce sama si Hopper coba ke lab, ternyata gak ada apa-apa. Cuman mereka nemuin orang misterius yang ternyata itu adalah Terminator Arnold Schwarzenegger. Gak cuman itu, jadi di season ini si Nancy sama si Jonathan ini juga nemuin berita yang janggal lagi. Jadi mereka nemuin tikus gila gitu, dan ternyata emang bener si tikus gilanya ini tuh emang dipengaruhi sama Mind Flayer. Karena di season 3 ini si Dustin tuh ngebet banget untuk komunikasi sama Susie, cuman gak bisa-bisa. Si Dustin itu malah nemuin suara yang sebenarnya dia nggak tahu bahasa apa, cuman dia ngerasa tuh kayaknya sesuatu yang berbahaya dan bisa menghancurkan Amerika gitu loh. Akhirnya si Dustin ini curhat ke Steven, dimana emang dari season 2 tuh udah deket, dan sebenarnya mereka nggak ngerti. Cuma untungnya ada Robin, dimana itu partnernya si Steven di toko es krim, dan akhirnya si Robin ini ngerti ini tuh bahasa Rusia yang sebenarnya isinya cuma kode doang, tapi ini tuh kode barang yang ada di mall tersebut. Sampai akhirnya mereka bertiga ini plus si Erika, adiknya Lucas, itu tuh mengintai lokasi tersebut karena mereka butuh Erika, karena si Erika tuh badannya kecil, jadi mereka butuh orang yang badannya kecil untuk intai. Dan ternyata benar, jadi mall tersebut itu cuman kedok-dokan untuk pangkalan rahasia Rusia. Di season 3 ini si Will nggak mau bohong lagi sama perasaannya, jadi dia ngerasa kayaknya ini kayaknya ada hawa-hawa Upside Down lagi, ini kayaknya ada Mind Flayer. Jadi sampai dia tuh bilang ke teman-temannya, dan akhirnya mereka pun tuh beranggapan bahwa si Billy ini tuh kerasukan sama Mind Flayer. Sampai akhirnya mereka mencoba ngunci Billy di ruangan sauna, ingin membuktikan apakah beneran dia tuh kerasukan Mind Flayer apa enggak. Baik lagi ke Steven, Dustin, dan kawan-kawan. Jadi mereka berempat ini menemukan emang Rusia lagi berusaha untuk membuka portal Upside Down. Di season 3 ini, si Hopper ternyata mendapati bahwa si wali kota ini disuap sama pihak Rusia untuk membeli properti di daerah Hawkins, di mana ada salah satu rumah yang isinya tuh ilmuwan-ilmuwan Rusia. Jadi Hopper akhirnya menemukannya, dan Hopper berhasil menangkap salah satu ilmuwan yaitu Alexei. Cuman karena nggak paham bahasanya, Alexei nggak bisa bahasa Inggris dan Hopper nggak bisa bahasa Rusia, makanya si Hopper ini membawa Alexei ke Murray Bowman, dimana si Murray ini tuh salah satu reporter yang ngerti teori-teori konspirasi gitu dan bisa bahasa Rusia. Cuman karena suatu saat tuh si Alexei ini tuh kabur, jadi mereka terpisah, dan ternyata si Alexei ini tuh di salah satu pasar malam gitu. Cuman ternyata Alexei juga nggak bertahan lama, dia dibunuh sama si Terminator. Dan di sini Terminator juga nyaris membunuh pihak Amerika, cuman akhirnya pihak Amerika berhasil kabur, dan si Hopper ini tahu keberadaan anak-anak tuh ada di mall karena dengar dari radio. Di mall ini si anak-anak melawan Mind Flayer sama Billy, tapi di sini Eleven coba pakai kekuatan psikisnya, di mana dia coba ngingetin kenangan indahnya Billy, yaitu saat bersama ibunya. Jadi di sini Billy mulai sadar dan udah gak kerasukan lagi. Akhirnya si Billy ini melepaskan Eleven, cuman sayangnya si Billy ini mati gara-gara diserang sama Mind Flayer. Di sisi lain si Hopper, terus Joyce sama Bowman itu akhirnya ke mall, cuman mereka ke bagian pangkalan rahasianya Rusia. Mereka coba nyamar jadi Rusia untuk meledakkan portal itu, karena portalnya tuh bisa ditutup dengan cara diledakkan. Cuman pas mau ke ruangan portalnya itu, kodenya tuh salah gitu, jadinya mereka membutuhkan bantuan Dustin, dan Dustin pun tuh butuh bantuannya si Suzy untuk nanyain masalah kode Rusia.
dan akhirnya udah bisa buka ke kode tersebut, cuman karena takut segera Rusia datang, sedangkan saat itu posisinya si Hopper itu lagi berselisih sama si Rusia. Cuman karena udah gak ada waktu, Hopper pun nyuruh si Joyce untuk meledakkan, dan akhirnya Joyce mencoba untuk meledakkan portal itu. Gara-gara udah diledakin, si Hopper nggak tahu kemana, entah kemana, hilang gitu aja, pokoknya entah meninggal entah apa. Tapi pas portalnya itu diledakin, si monster Mind Flayer yang ada di mall itu juga otomatis dia udah mati. Dan ending season 3 ini sedih sih, karena si Hopper kayak kita nggak tahu dia kemana ya kan. Terus habis itu si Eleven ngebaca surat yang ditinggalin sama Hopper. Pokoknya itu surat yang sebenarnya mau dikasih ke Eleven dari dulu, cuman dia nggak berani, nggak sempet gitu, kayak sedih. Cuman akhirnya semuanya kembali normal dan keluarganya Will itu pindah rumah karena dia ngerasa Hawkins sudah terlalu pahit. Jadi keluarga Will dan Eleven pergi meninggalkan Hawkins. Itu endingnya. Belum selesai, ternyata di season 3 ini tuh ada after creditnya, dimana ada 2 tentara Rusia. Jadi itu lagi di Rusia, ada 2 tentara Rusia lagi jalan, terus membuka salah satu selnya dan membiarkan tahanan mereka keluar satu, dimana si tahanan itu menjadi santapannya si Demogorgon. Sekian recap dari aku, semoga membantu kalian buat nonton Stranger Things season 4. Terima kasih sudah nonton channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk rekomendasi film, series, dan fakta seputar film dan series lainnya. Bye bye.